Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Majelis Hakim, pemohon, termohon, serta seluruh pengunjung sidang elektronik Mahkamah Mahasiswa UI pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Zidan selaku Panitera. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib sidang elektronik Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia. Yang pertama, tolong untuk disesuaikan username dengan format sebagaimana yang ada di layar. Untuk pengunjung, silakan. Kalau ada pers juga silakan, ada formatnya. Dan untuk termohon, yang menggunakan format termohon, itu hanya 2 orang yang merupakan perwakilan dari termohon. Selebihnya silakan menggunakan format pengunjung saja. Yang kedua, wajib untuk menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Sekali lagi, wajib untuk menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, dilarang membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang elektronik. Yang dimaksud peralatan demonstrasi ini maksudnya seperti alat tulis, kertas, virtual background, atau apapun itu yang nanti sekiranya dapat bersifat provokatif ya, nanti akan ditegur oleh hakim. Yang kelima, dilarang makan dan minum di dalam ruang sidang elektronik selama persidangan berlangsung. Yang keenam, dilarang merekam jalannya persidangan, kecuali bagi pihak yang telah mendapat izin dari Ketua MMUI. Yang ketujuh, dilarang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan kehormatan Hakim MMUI serta Mahkamah Mahasiswa UI. Sekian untuk diperhatikan. Sekali lagi, saya ulangi, wajib untuk menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Mungkin sekian dari saya. Kita bisa langsung mulai persidangannya. Saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Dipersilakan. Terima kasih kepada Panitera. Sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada para pihak dan pengunjung sidang untuk mentaati tata tertib yang telah dibacakan. Bagi pengunjung sidang yang hendak meliput persidangan, harus terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Mahasiswa. Bagi pengunjung ataupun pers yang melanggar tata tertib, maka akan langsung dikeluarkan. Sekian, baiklah, sidang akan segera dimulai. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi dengan nomor register 1/sengketa administrasi /8/2021/MMUI dalam permohonan penyelesaian sengketa administrasi antara anggota IKMUI terhadap lembaga tingkat universitas dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah termohon hadir? Saya ulangi, apakah pemohon hadir? Hadir Yang Mulia. Di sini pemohon atas nama Yosias Setiadi Panjaitan sendiri atau diwakilkan? Saya sendiri Yang Mulia. Baik, sendiri. Untuk pemohon Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, apakah sudah hadir? Hadir Yang Mulia. Baiklah, apakah ada surat kuasa yang menandakan Anda bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Mahasiswa? Ada Yang Mulia. Apakah sudah diserahkan ke kepaniteraan? Tadi sudah diserahkan ke paniteraan. Panitera, apakah benar sudah diserahkan? Sejauh ini saya belum menerima surat kuasa, Yang Mulia. Bentar Yang Mulia, dicek bentar ya. Silakan.
Yang Mulia, izin memberitahukan bahwa emang tadi ada terkendala atas bila pengiriman. Tapi mau izin bertanya Yang Mulia, di SK DPM bahwa mengatakan bahwa Komisi Hukum itu yang akan mewakili DPM dalam sengketa gitu. Nah, apakah itu bisa digunakan atau emang harus menunggu surat kuasa, Yang Mulia? Oke, sebenarnya nggak apa-apa kalau dari kami. Yang penting nanti selama persidangan nggak ada alasan bagi pihak-pihak yang mewakili untuk dan atas nama DPM ini beralasan ini adalah komentar pribadi. Jadi apa yang saudara sampaikan di persidangan itu atas nama DPM. Oke, ngerti Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu sidang akan dilanjutkan ya. Karena pemohon dan termohon telah hadir, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan. Selanjutnya, apakah termohon telah mendapatkan salinan surat permohonan? Saya ulangi, termohon, apakah Anda sudah mendapatkan surat permohonan salinan dari kepaniteraan? Sudah. Sudah ya. Baik, silakan pemohon membacakan permohonannya dengan jelas dan jangan terburu-buru agar apa yang saudara sampaikan dapat diterima dengan baik. Silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Sebelumnya Yang Mulia saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk surat permohonan yang akan saya bacakan, apakah saya akan membacakan semuanya dari atas sampai ke bawah atau cukup hanya di pokok perkaranya sampai ke petitumnya, Yang Mulia? Semuanya saja, Mas pemohon. Biar jelas juga. Nanti biar publik ini bisa mendengar, jadi kita nggak menutup-nutupi apa-apa. Silakan dibaca utuh apa adanya dan disampaikan dengan tidak terburu-buru. Oke, terima kasih Yang Mulia. Oke, akan saya bacakan Yang Mulia. Surat permohonan dari saya, Yosi Setiadi Panjaitan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia di tempat. Dengan hormat, perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yosi Setiadi Panjaitan, NPM 170976661, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, nomor telepon 081385748134, email yosisetiadi@uiac.id, dan alamat Jalan Krakatau Blok A nomor 3A Jakarta Sampurna, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi antara anggota IKM UI terhadap nama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia atau disingkat DPM UI, alamat Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI lantai 2, Jalan Profesor Dr. Fuad Hasan, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Nomor telepon 0812-9685-0023, email dpm.univ.indonesia@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. A. Kewenangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi antara anggota IKM UI terhadap lembaga tingkat universitas pada Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, di mana telah diatur kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia atau disingkat UUD IKM UI, Jungto pasal 36 ayat 1 UUD IKM UI, Jungto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia atau disingkat Undang-Undang Mahkamah UU MMUI, sebagaimana dikutip pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Dasar IKM UI, kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa sebagai badan peradilan di IKM UI. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Dasar IKM UI, MM berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI, memutus sengketa antar lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM UI, memutus sengketa pemilihan rakyat tingkat universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada BEM atau DPM atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan.
Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang MMUI. MMUI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk L. Menyelesaikan sengketa administrasi antara anggota IKM UI terhadap lembaga tingkat fakultas dan atau universitas serta antar lembaga di tingkat fakultas dan atau universitas. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa administrasi antara pemohon selaku anggota IKM dengan termohon selaku lembaga tinggi universitas dan menguji objek sengketa berupa 1. Surat Keputusan DPM UI nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI tanggal 19 Juli 2021 atau yang nanti akan disebutkan Keputusan Penetapan Masa Krisis DPM UI sesuai dengan di bukti P1. Kedua, ketetapan DPM UI nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang nanti akan disebutkan ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI dan sesuai dengan bukti P2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo. B. Kedudukan hukum pemohon. Bahwa pemohon adalah pemohon yang merupakan subjek hukum perseorangan yang memiliki legal standing. Kedua, bahwa kedudukan hukum pemohon juga mencakup antara lain sebagai anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang dimandatkan sebagai anggota DPM UI Perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 sebagaimana ditetapkan oleh ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang pengangkatan anggota DPM UI Perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2021 tertanggal 20 Januari 2021. Ketiga, bahwa pemohon mengajukan pengujian keputusan administrasi karena terdapat keterkaitan antara hasil keputusan administrasi dengan hak dan wewenang Ketua DPM yang telah dimandatkan termohon kepada pemohon sesuai dengan ketetapan DPM UI nomor 2 tahun 2021 tentang pengesahan Ketua DPM UI periode 2021 tertanggal 19 Februari 2021. 4. Berdasarkan uraian di atas, pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon. C. Pokok perkara. Adapun pemohon memohon majelis hakim yang terhormat melakukan pengujian objek keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut. Penetapan masa krisis oleh termohon pada tanggal 19 Juli 2021 mengalami cacat formil dan prematur. 1. Poin pertimbangan huruf M. Keputusan penetapan masa krisis DPM UI menyatakan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan standar operasional prosedur DPM UI periode 2021, bahwa masa krisis diberlakukan apabila 1. Terdapat masalah yang gagal diselesaikan dalam waktu 3 hari sejak masalah muncul di organisasi, 2. Masalah diketahui oleh publik, dan 3. Dan terbentuk citra negatif dari opini publik yang berkembang. Kedua, standar operasional prosedur sesuai dengan bukti P3 yang mengatur mengenai persyaratan masa krisis, mengatur sebagaimana dikutip di ayat di pasal 71. Situasi yang mengancam eksistensi sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan berikut. A. Terdapat masalah yang gagal diselesaikan dalam waktu 3 hari sejak masalah muncul di organisasi. B. Masalah diketahui oleh publik. Dan C. Terbentuk citra negatif dari opini publik yang berkembang. Ketiga, bahwa masalah yang menjadi alasan dalam penetapan masa krisis pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana ini maksud pada poin pertimbangan huruf F dan I, keputusan penetapan masa krisis DPM UI, sebagaimana dikutip, bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 didapatkan aspirasi dari anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Saudara Muhammad Fawaz, Fisip 2019, bahwa Yosi Setiadi tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik secara struktural DPM UI periode 2021. Lalu, bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 didapatkan laporan dari Badan Pengurus Harian DPM UI periode 2021, yaitu Gemilang Ananda, berisikan data rencana anggaran untuk satuan gugus COVID kukusan yang tidak diketahui oleh pengurus DPM UI periode 2021. Hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan masa krisis sebagaimana diatur dalam angka 71 huruf A standar operasional prosedur DPM UI, di mana belum 3 hari dari tanggal masalah ditetapkan sudah dilakukan pemberlakuan masa krisis dengan keputusan penetapan masa krisis. Keempat,
Adapun masa krisis DPM UI sebagaimana dimaksud dalam poin pemutusan ke-1 keputusan penetapan masa krisis DPM UI sebagai berikut. Memberlakukan masa krisis DPM UI yang diatur dalam standar operasional prosedur DPM UI tahun 2021. Lebih lanjut, penonaktifan jabatan ketua, wakil ketua 1, dan wakil ketua 2 DPM UI sebagaimana dimaksud dalam poin putusan kedua keputusan penetapan masa krisis DPM UI sebagai berikut. Selama masa krisis DPM UI diberlakukan, posisi ketua, wakil ketua 1, dan wakil ketua 2 DPM UI periode 2021 ditangguhkan sampai masa krisis selesai. Tidak berdasar hukum penetapan masa krisis DPM UI karena tidak sesuai dengan mekanisme penonaktifan anggota DPM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI Jungto pasal 2, 4, dan 6 Peraturan DPM UI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM UI yang berupa pasal 16 Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI. 1. Anggota DPM UI dapat dinonaktifkan sementara dari jabatannya melalui keputusan DPM UI. Kedua, ketentuan mengenai penonaktifan sementara diatur dalam peraturan DPM UI. Lalu, pasal 2, 4, dan 6 Peraturan DPM UI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM UI. Anggota DPM UI dapat dinonaktifkan sementara karena A. Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mestinya. B. Mengajukan permohonan atas permintaan sendiri dengan alasan sakit jasmani atau rohani dan atau keadaan kahar. C. Diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI. Lalu ayat 1, anggota DPM UI mengajukan permohonan penonaktifan sementara atas permintaan sendiri atau diajukan oleh anggota lain kepada pimpinan DPM UI. Lalu ayat 2, pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan alasan yang jelas. Lalu di pasal 6 ayat 1, penetapan status penonaktifan anggota ditetapkan melalui keputusan DPM UI. Lalu pasal 6 ayat 2, penetapan status penonaktifan sementara dilaksanakan setelah mendapat izin dari lembaga legislatif fakultas yang bersangkutan. Kelima, berdasarkan uraian di atas, keputusan penetapan masa krisis DPM UI telah mengalami cacat formil karena telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam IKM UI. Maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan tidak sah keputusan penetapan masa krisis DPM UI. Lalu judul yang kedua, ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI mengalami cacat formil dan harus dicabut. Sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021 yang menjadi dasar ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI mengalami cacat formil. Keenam, termohon poin pertimbangan huruf L sebagaimana tertera dalam ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI menyatakan demikian. L. Bahwa telah diselenggarakan sidang anggota pada tanggal 1 Agustus 2021 untuk melaporkan dan memutuskan hasil pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat di dalam perumusan, perencanaan, dan pembuatan dokumen anggaran Satgas COVID-19 Kukusan. 7. Adapun sidang anggota DPM UI tanggal 1 Agustus 2021 sesuai dengan bukti 4 P4 tersebut dilangsungkan secara terbuka dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Hal tersebut diajukan keberatan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota aktif DPM UI dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib persidangan DPM UI Jungto pasal 20 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI menyatakan sebagai berikut. Pasal 3 ayat 1 Peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2019. Sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Dan juga pasal 20 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018, sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Memiliki perbedaan konsep dengan pelaksanaan sidang secara terbuka. Penyiaran sidang terbuka untuk umum melalui kanal YouTube, menurut pemahaman pemohon, seharusnya diputuskan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari para hadirat sidang yakni seluruh anggota DPM UI dalam hal ini termasuk pemohon. 8. Atas keberatan-keberatan yang disampaikan pemohon dalam sidang anggota DPM tanggal 1 Agustus 2021, termohon tetap melanjutkan sidang. Tindakan termohon tersebut secara tegas mengabaikan keberadaan pasal 19 ayat 1 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2019
tentang perubahan pertama atas Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI. Sebagaimana dikutip, sidang DPM UI dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 9. Menurut Profesor Dr. Haji Wabdul Manan, SHSIPM HUM, mufakat berasal dari kata muafakat yang berarti persetujuan, sehingga mufakat merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dicapai setelah melewati permusyawaratan dan perundingan atau tukar pendapat dan atau pikiran. Dalam hal ini, tidak didapatkannya kesepakatan di mana pemohon telah mengajukan keberatannya kepada termohon. 10. Oleh karena itu, terbukti sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021 mengalami cacat formil, sehingga termohon melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan DPM UI Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Peraturan DPM UI Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata tertib persidangan DPM UI, Jungto pasal 20 Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI, Jungto pasal 19 ayat 1 Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI, sehingga pemohon memohon majelis hakim yang terhormat untuk memutus ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI tidak sah. Lalu, pemberhentian jabatan Ketua DPM dalam sidang anggota DPM UI keliru. Pemohon tidak melakukan pelanggaran apapun atas yang dituduhkan oleh termohon. 11. Termohon dalam poin pertimbangan dalam pemberhentian jabatan Ketua DPM pada sidang anggota DPM UI sebagaimana tertera dalam rilis DPM UI Nomor 150 PR Humas DPM UI 8 2021 sesuai dengan bukti P5 angka 14 huruf A seperti berikut. Mencabut jabatan struktural anggota DPM UI perwakilan FEB Yosias Setiadi sebagai Ketua DPM UI periode 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Melanggar kewajibannya sebagai Ketua DPM UI berdasarkan Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan pertama Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI pasal 9 huruf E dikarenakan tidak menjaga nama baik DPM UI di dalam menyampaikan opini pribadi yang dibuat dalam forum LK2 FAUI. Kedua, melanggar kewajibannya sebagai anggota DPM UI berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 pasal 11 huruf D akibat tidak melaksanakan hasil rapat anggota yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. 3. Melanggar kewajibannya sebagai anggota IKM UI berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 3 huruf F dan Pasal 12 huruf C karena sudah memberikan klarifikasi dan berita yang tidak benar kepada publik bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengubah ideologi negara, melakukan kudeta yang terstruktur, dan adanya kriminalisasi berbasis suku, agama, ras, dan seksualitas oleh DPM UI 2021 terhadap Yosias Setiadi. Dan 4. Memberikan sejumlah uang tunai kepada seorang anggota IKM UI yang telah menghubungi beberapa anggota IKM UI di Fakultas Teknik dalam rangka menghimpun orang untuk menentang kritik yang disampaikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Ke-12, lalu nomor 12, ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI tersebut keliru karena alasan-alasan yang disampaikan pada dalam poin-poin berikut ini. A. Pemohon tidak melakukan pelanggaran atas pasal 9 huruf E Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2019 tentang peraturan pertama atas Peraturan DPM UI Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI Jungto pasal 11 ayat D dan F Undang-Undang IKM UI Nomor 6 Tahun 2016 tentang DPM UI sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf A poin I rilis DPM UI Nomor 150 garing PR garing Humas garing DPM UI garing 8 garing 2021 terkait tidak menjaga nama baik termohon di dalam menyampaikan opini pribadi yang dibuat dalam forum LK2 FAUI dan poin pertimbangan huruf E ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI seperti berikut. Bahwa Yosias Setiadi telah melanggar kewajiban anggota DPM UI untuk mematuhi keputusan sidang anggota dan mengedepankan kepentingan IKM UI di atas kepentingan pribadi atau golongan sebagaimana tertulis di pasal 11 ayat D dan F Undang-Undang IKM UI Nomor 6 Tahun 2016. Pemohon telah memberikan pernyataan baik dalam tulisan opini pemohon pada tanggal 16 Agustus 2021 sesuai dengan bukti P6 maupun klarifikasi pemohon pada tanggal 18 Agustus sesuai dengan bukti P7 bahwasannya opini yang disampaikan oleh pemohon dalam forum LK2 FAUI merupakan opini pribadi pemohon. Pemohon juga memiliki hak
sebagai anggota aktif IKM UI untuk mengeluarkan pendapat pribadi baik secara lisan dan atau tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf C dan 11 huruf A Undang-Undang IKM UI nomor 4 tahun 2016 tentang pembinaan anggota IKM UI yang dikutip sebagai berikut. Anggota pasal 10 huruf C. Anggota biasa memiliki hak antara lain C. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan atau tulisan. Lalu pasal 11 huruf A. Anggota aktif memiliki hak antara lain A. Semua hak yang dimiliki anggota biasa. Lalu B. Pemohon tidak melakukan pelanggaran atas pasal 11 huruf D Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI sebagaimana dia maksud pada angka 14 huruf A poin 2 rilis DPM UI nomor 150 garing PR garing Humas garing DPM UI garing 8 garing 2021 terkait tidak melaksanakan hasil rapat anggota yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 dan poin pertimbangan huruf C dan F ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI sebagai berikut. Di poin pertimbangan huruf C, bahwa telah diadakan sidang anggota pada tanggal 17 Juli 2021 sebagai tanggapan atas tersebarnya keresahan atas tulisan opini Yosi Setiadi dan mengeluarkan 2 keputusan, yaitu meminta Yosi Setiadi untuk mengklarifikasi opininya pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 12 WIB melalui Instagram pribadi dan mempublikasikan perbaikan opini selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 12 WIB. Lalu di poin pertimbangan huruf F, bahwa telah diberikan lebih dari 3 sanksi lisan terhadap sikap Yosi Setiadi atas kesalahan tidak mematuhi keputusan sidang anggota, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Yosi Setiadi. Termohon keliru dalam mengartikan rapat anggota DPM UI sebagaimana dimaksud dalam notula pertemuan nomor 2 garing INT garing 7 garing 2021 pada tanggal 17 Juli 2021 sesuai dengan bukti P8 sebagai sidang anggota DPM UI. Termohon juga tidak dapat mengartikan rapat anggota DPM UI pada tanggal 17 Juli 2021 sebagai sidang anggota DPM UI karena diikutsertakannya pengurus inti Badan Kelengkapan DPM UI dalam pengambilan keputusan sebagaimana dicantumkan dalam notula pertemuan nomor 2 garing INT garing 7 garing 2021. Sehingga tidak memenuhi ketentuan sidang anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib persidangan DPM UI junto pasal 20 peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI menyatakan sebagai berikut. Pasal 3 ayat 1 peraturan DPM UI nomor 1 tahun 2019. Sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Lalu, pasal 20 peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018, sidang anggota adalah sidang yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Lalu C, pemohon tidak melakukan pelanggaran atas pasal 3 huruf F dan pasal 12 huruf C Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang pembinaan anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf A, poin 3 rilis DPM UI nomor 150, garing PR, garing Humas, garing DPM UI, garing 8, garing 2021. Terkait sudah diberikan klarifikasi dan berita yang tidak benar kepada publik bahwa ada sekelompok orang yang ingin merubah ideologi negara, melakukan kudeta yang terstruktur, dan adanya kriminalisasi berbasis suku, agama, ras, dan seksualitas oleh termohon kepada pemohon dan poin pertimbangan huruf J dan K, ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI sebagai berikut. Bahwa telah tersebarnya surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dari Yosi Setiadi atas tuduhan terhadap DPM UI yang telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, penjatuhan terstruktur masif dan sistematis, penggunaan media massa dan media sosial untuk kepentingan politik, pencemaran nama baik, serta DPM UI yang merupakan kelompok yang hendak mengubah ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, bahwa berdasarkan penemuan surat sebagaimana disebutkan di dalam huruf J, Yosi Setiadi telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan tahun 2015, Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 4 tahun 2016 dan kewajiban anggota dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia nomor 6 tahun 2016. Termohon telah keliru dengan menyatakan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pemohon karena termohon tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa terkait penyebaran surat permohonan tersebut sesuai dengan bukti P9
dilakukan atas dasar keinginan pemohon. Perlu pemohon tegaskan bahwa surat pemohon tersebut adalah surat yang dikirimkan dan ditujukan pemohon untuk pihak lain, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, atas peristiwa yang dikaitkan dengan penggelapan dana dan nama baik pemohon, yang tidak bisa dibuktikan termohon, namun terus dipaksakan secara sepihak. Surat pemohon tersebut didasarkan atas haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, atau Undang-Undang Nomor atau disingkat UU 16 Tahun 2011 yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Oleh karena itu, keterlibatan pemohon dalam hal ini adalah sebagai pembuat saja, sehingga dasar termohon yang menyebut pemohon melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan tahun 2015, Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan kewajiban anggota dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tidak tepat atau keliru. Lalu D, bahwa dasar pertimbangan termohon sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf A, poin 4, rilis DP MUI nomor 150/PR/Humas/DP MUI/8/2021, sebagaimana dikutip. A mengatakan bahwa dirinya pernah diminta oleh YS untuk menghubungi kenalan-kenalannya dari Fakultas Teknik, lalu diberikan sejumlah uang secara tunai antara 1 sampai 5 juta rupiah sebagai balas jasa. Uang tersebut berasal dari atas yang tidak diketahui merujuk pada siapa. Pertimbangan termohon tersebut terkait pemberian sejumlah uang tunai kepada seorang anggota IKM UI yang telah menghubungi beberapa anggota IKM UI di Fakultas Teknik dengan rangka menghimpun orang untuk menentang kritik yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kepada Presiden Joko Widodo tidak berdasar hukum karena tidak menguraikan pasal-pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Bahwa sebelum termohon menyatakan pemohon melakukan pelanggaran, sudah sepatutnya termohon menjelaskan mengenai ketentuan yang dilanggar oleh pemohon. Dalam hal ini, pemohon belum melakukan pelanggaran apapun. Adapun benar atau kuat non, pemohon memberikan uang tunai tersebut kepada seseorang anggota IKM UI dengan tujuan tersebut berdasarkan kesaksian A sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf A dalam rilis DP MUI nomor 150/PR/Humas/DP MUI/8/2021. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang IKM dan Peraturan IKM UI lainnya. 13. Berdasarkan uraian di atas, maka termohon tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan pemohon. Oleh karena itu, pemberhentian pemohon secara tidak hormat dari jabatan Ketua DP MUI dalam sidang anggota DP MUI pada tanggal 1 Agustus 2021 dan ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DP MUI keliru. Sehingga pemohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menegasikan dan atau membatalkan ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DP MUI. Lalu judul berikutnya, pemberhentian secara tidak hormat dan rekomendasi peninjauan kembali dalam ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DP MUI keliru dan tidak jelas atau obscure libel. Pemberhentian secara tidak hormat jabatan struktural Ketua DP MUI tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di KMUI. Nomor 14. Pasal 1 ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DP MUI menyatakan sebagai dikutip. Memberhentikan secara tidak hormat nama yang dimaksud di bawah ini. Nama Yosi Setiadi, NPM 170069766661, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, dari jabatan Ketua DPM UI periode 2021. Lalu nomor 15, terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya hanya dapat diputuskan oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan mekanisme pemberhentian secara tidak hormat anggota DPM UI. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI yang berupa ayat 1, anggota DPM UI diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan ketetapan Kongres atas usul anggota DPM UI setelah mendapatkan keputusan MMUI karena A. melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI, B. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPM UI. Lalu ayat 2, pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Konstitusi MMUI. Lalu nomor 16, pasal 3 ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI menyatakan sebagai dikutip.
memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 untuk meninjau kembali mandat Yosius Setiadi selaku perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, bahwa atas ketetapan tersebut, termohon melaksanakannya secara langsung tanpa melalui mekanisme pemberian sanksi kepada anggota DPM UI sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 23, 24, 25, dan 26 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib DPM UI yang berupa pasal 22. Sanksi berupa A. Lisan, tulisan, B. Tulisan, C. Pencabutan hak suara, dan dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Lalu pasal 23 ayat 1, sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPM UI. Pasal 2, sanksi tertulis diberikan kepada anggota DPM UI yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Lalu pasal ayat 3, sanksi pencabutan hak suara selama 2 kali sidang anggota diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama sebanyak 2 kali. Lalu ayat 4, anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali akan diberikan rekomendasi kepada fakultas untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Lalu ayat 5, selama proses pengajuan pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM UI. Lalu di pasal 24, semua sanksi diberikan melalui sidang anggota. Lalu pasal 25, sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Lalu sanksi yang pasal 26 ayat 1, pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang anggota. Lalu di ayat 2, mekanisme pembelaan. A. DPM UI melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi. B. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin A, sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi. Nomor 18, berdasarkan uraian di atas, maka termohon telah terbukti menegasi beberapa peraturan perundang-undangan IKM UI. Oleh karena itu, pemberhentian pemohon secara tidak hormat dan rekomendasi peninjauan kembali mandat pemohon kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI keliru dan tidak jelas, sehingga pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk pemberhentian jabatan Ketua DPM UI. Lalu subjudul berikutnya, penetapan masa krisis DPM UI dan ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI secara tidak hormat melanggar hak subjektif pemohon sebagai anggota DPM UI yang menjabat Ketua DPM UI dan anggota IKM UI yang berakibat pemohon mengalami kerugian. Nomor 19, termohon dalam publikasi keputusan penetapan masa krisis DPM UI pada tanggal 19 Juli 2021 melalui media Instagram resmi termohon sesuai dengan bukti P10 telah memberikan keterangan keliru dan ambigu sebagaimana tercantum pada poin pertimbangan huruf I keputusan penetapan masa krisis DPM UI yang tertera dalam publikasi sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 didapatkan laporan dari Badan Pengurus Harian DPM UI periode 2021 yaitu Gemila Ananda selaku Wakil Kepala Divisi Humas bahwa ada dokumen yang bernamakan dan tidak diketahui oleh pengurus DPM UI periode 2021. Sehingga keterangan tersebut menjadi konsumsi publik di media sosial, baik di ranah Sivitas Akademika Universitas Indonesia maupun pihak luar, dan memberikan dampak negatif bagi pemohon, seperti social bullying yang konkret oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan bukti P11, pencemaran nama baik sesuai dengan bukti P12, dan gangguan teror pihak luar kepada pemohon sesuai dengan bukti P13. Sebagaimana fakta yang telah dijelaskan di atas, pemohon juga telah meminta perlindungan hukum dari Kepolisian Republik Indonesia terkait hal tersebut. Lalu nomor 20, ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI yang dikeluarkan oleh termohon pada sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021 secara terbuka telah menjadi konsumsi publik baik di ranah Sivitas Akademika Universitas Indonesia maupun pihak luar dan memberikan dampak negatif bagi pemohon seperti pencemaran nama baik sesuai dengan bukti P14 sehingga
mengakibatkan depresi dan demotivasi pengembangan diri pemohon. Lalu nomor 21, adapun tindakan termohon di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga pembukaan UUD IKM UI, sebagaimana dikutip, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu undang-undang dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu nomor 22, dengan ditetapkannya pemberhentian secara tidak hormat jabatan Ketua DPM UI pemohon oleh termohon, maka terbukti termohon telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Dasar IKM UI atas pemberlakuan objek perkara akuo atau inkasu, keputusan penetapan masa krisis DPM UI dan ketetapan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI. Dan pemohon memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menegasi dan mencabut objek perkara akuo. Lalu D. Petitum. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Mahasiswa Kasukuo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil pemohon dan termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Provisi. Pemohon memohon untuk melakukan pemeriksaan secara cepat terkait surat permohonan penyelesaian sengketa administrasi antara pemohon terhadap termohon dengan alasan seperti berikut. 1. Termohon telah melakukan tindakan inkonstitusional terhadap pemohon, mengingat termohon merupakan salah satu lembaga tinggi kemahasiswaan Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif yang seharusnya memberikan contoh yang benar kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa UI dalam menaati dan menghormati konstitusi yang sudah ada. Lalu kedua, sengketa antara pemohon dengan termohon merupakan krisis konstitusional yang terjadi di Ikatan Keluarga Mahasiswa UI yang telah diketahui secara umum baik oleh sivitas akademika Universitas Indonesia dan pihak luar. 3. Pemohon perlu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua DPM UI dan anggota DPM UI Perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan segera mengingat akan dilaksanakannya evaluasi paruh tahun Lembaga Tinggi Kemahasiswaan melalui Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia dalam waktu dekat. 4. Pemohon perlu membersihkan nama baiknya yang sudah tercemar dalam waktu dekat, mengingat pemohon merupakan mahasiswa tingkat akhir yang akan segera melanjutkan kehidupannya pasca kampus. Lalu, petitum primer ya. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pemohon sebagai Ketua DPM UI yang sah. Ketiga, menyatakan termohon melakukan pelanggaran UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI. Keempat, menyatakan surat keputusan DPM UI nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI tanggal 19 Juli 2021 tidak sah. Lalu yang kelima, menyatakan ketetapan DPM UI nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 tidak sah. Keenam, memerintahkan termohon untuk memberikan pernyataan permohonan maaf melalui media sosial kepada pemohon. Lalu yang ketujuh, memberhentikan secara tidak hormat anggota DPM UI yang terlibat aktif dalam pelanggaran UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI terkait masa krisis DPM UI sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021. Lalu yang ke-8, membebankan biaya perkara kepada termohon. Atau subsidiar, apabila majelis hakim yang terhormat dalam perkara akuo berpendapat lain, maka mohon agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia majelis hakim. Berikut adalah surat permohonan saya. Baik, terima kasih saudara termohon. Sekali lagi hakim memperingatkan kepada para pengunjung sidang untuk menjalankan tata tertib persidangan dengan wajib menyalakan kamera pada saat sidang berlangsung. Khususnya pada saudara termohon
Dari tadi saya perhatikan termohon mematikan dan menyalakan kamera. Mohon tetap menyalakan kamera. Ini peringatan terakhir bagi pengunjung yang tidak mematuhi tata tertib persidangan, mohon kepada panitera untuk langsung dikeluarkan saja dari ruang sidang. Ini juga tambahan, pengunjung itu wajib ya menyalakan kamera. Pengunjung wajib menyalakan kamera. Jadi peserta sidang itu semuanya. Bukan cuma termohon, pemohon, hakim, panitera, semuanya. Ini peringatan terakhir dari hakim. Silakan panitera yang masih tidak mendengarkan, tidak menyalakan kamera, tidak mengganti nama, silakan dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih atas pembacaan dari surat permohonannya. Karena termohon telah mendengarkan dalil-dalil permohonan yang disampaikan termohon, diperkenankan untuk memberikan jawaban. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Boleh, Yang Mulia. Langsung jawab ya, Yang Mulia. Mohon maaf, untuk jawabannya nanti mohon diberikan kepada kepaniteraan. Jadi ini sesuai dengan persidangannya. Nanti permohon sebenarnya harus membuat dulu rancangannya apa, lalu menjawab dalil-dalilnya, bukan langsung dengan kata-kata ya. Oke. Apakah surat jawabannya sudah siap? Belum siap, Yang Mulia. Kita tadi belum dapat info kalau diminta untuk menyiapkan jawaban itu. Gitu. Tadi kami anggap bahwa ketika hari ini mendengar permohonan, kami hanya mendengar dan tidak memberikan jawaban seperti itu, pimpinan. Yang Mulia. Baiklah, itu karena sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang tentang Mahkamah Mahasiswa, termohon jika sudah menyampaikan permohonannya, termohon dapat menyampaikan jawaban. Apakah termohon nanti akan membuat jawabannya atas dalil-dalil permohonan? Yang Mulia, nanti anggota akan termohon yang lain, para anggota DPM UI akan berdiskusi sebentar mungkin untuk ini gitu. Karena kita belum memutuskan sama sekali apakah kami hari ini memberikan jawaban tertulis atau enggak atas yang lainnya, Yang Mulia, seperti itu. Baik, sebenarnya termohon jawabannya tidak harus sekarang. Jika termohon belum siap dengan surat jawabannya, maka majelis hakim menyarankan termohon untuk menyiapkan jawabannya dalam waktu 4 hari. Seperti itu. Baik, Yang Mulia. Mungkin nanti dari panitera yang akan memberikan template atau bagaimana cara menjawabnya, Yang Mulia, seperti itu. Baik, jadi termohon akan menjawab dalil-dalil permohonan tadi dalam 4 hari ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Baik, panitera 4 hari dari sekarang tanggal berapa? 4 hari dari sekarang tanggal 18 Agustus, Yang Mulia. Baiklah, jadi sidang akan dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda pembacaan surat jawaban oleh termohon. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan yang sah dan patut kepada para pihak untuk datang pada hari sidang selanjutnya. Begitu ya, termohon dan pemohon. Izin, Yang Mulia, emang apakah itu 4 hari sesudah peraturan atau bagaimana ya, Yang Mulia? Baik, jadi karena kita melaksanakan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, termasuk dalam perkara ini, putusan harus wajib ada dalam 30 hari, maka majelis mengharapkan bahwa dalam 4 hari saudara sudah menyampaikan jawabannya, seperti itu. Yang Mulia, izin untuk permintaan keringanan, karena seperti ini, Yang Mulia, para termohon termasuk pemohon juga harus tanggal 20 sudah akan melaksanakan sidang evaluasi paruh tahun dan kami sedang meneruskan itu semua, Yang Mulia. Seperti mungkin kalau tanggal berapa sih? Mungkin kalau tanggal 21 seperti itu, Yang Mulia, mengingat seminggu lagi, karena jujur saya pun pribadi harus mempersiapkan penyelenggara forum EPT dan yang lain juga sedang menyiapkan LPJ-nya, seperti itu, Yang Mulia. Saudara termohon, jadi saudara termohon di sini harus juga memahami bahwa dalam konstitusi kita untuk perkara ini sudah harus diputus itu dalam 30 hari. Jadi kalau saudara termohon meminta perpanjangan waktu selama itu nanti di belakang itu masih banyak agenda-agenda lain. Jadi kami bukan berarti tidak memberikan
termohon ini keleluasan waktu, tapi memang konstitusi kita membatasi kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Baik, Yang Mungkin Mulia. kalau dari kami maksimal adalah 5 hari yang bisa kami berikan. Tapi di luar itu kami menyarankan termohon untuk lebih baik ya. Itu lebih baik itu di tanggal 18. Kenapa? Karena nantinya teman-teman termohon bisa menyiapkan pembuktiannya juga lebih lama. Oke, Kalau baik. nanti terburu-buru, pembuktiannya teman-teman juga terburu-buru juga gitu loh. Baik, Yang Mulia, tidak masalah kalau itu 4 hari. Saya mewakili DPM menerima 4 hari sampai tanggal 18. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, karena termohon sudah menerima, mungkin termohon tanggal 18 Agustus bisa hadir ya dalam persidangan. Baiklah, karena semuanya agenda sudah selesai, maka sidang pada hari ini kita tutup.